Selamat datang kembali di video saya tentang 3D Max ya, custom karakter editable poly. Terima kasih ya untuk teman-teman yang masih cukup setia untuk mengikuti video saya. Yang kebetulan ini sudah yang keempat, dimana nanti kita akan membuat baju ya, membuat baju untuk karakter kalian. Dan ini saya mohon maaf sebelumnya, saya ada perubahan pikiran ya, untuk membuat sabuk saja ya teman-teman, karena saya perhatikan karakter kita ini kan akan menggunakan baju adat lama ya. Itu saya perhatikan kita menggunakan sabuk yang cukup tinggi ya, bahkan adanya lilitan di bagian perut ya. Mungkin bagi yang orang Jawa cukup kenal apa itu stagen ya. Stagen itu akan melilit di perut. Oke, ini saya persiapkan dulu ya bagiannya, terus saya akan buang yang bagian kaki ya, karena kita udah punya ya, kita udah punya celana, kita udah punya tameng betis ya, dan juga udah punya sepatu. Jadi kita buang saja supaya filenya juga tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu berat bagi 3D Max. Kita buang. Nah ya, seperti kalian lihat sudah saya buang, tinggal ada figur kita aja ya, yang kita buat sendiri. Ini saya akan buatkan sabuk ya. Untuk teman-teman mungkin karakternya akan sedikit berbeda ya. Di sini saya cukup tinggi, akan buat sabuknya cukup tinggi, itu sampai ke bagian perut ya, karena memang sabuk orang dulu itu cukup tinggi-tinggi ya. Oke, kita mulai saja. Kita pilih vertex juga paling atas, kita extrude seperti ini ya, cukup memenuhi dia punya perut ya. Oke, kita atur posisinya, dan saya rasa teman-teman harus cukup sudah familiar ya, jika kalian memang mengikutinya dari awal ya, gimana cara meletakkan garis-garis ya, menggeser-geser vertex, terus bermain di edge ya, polygon ya. Ini kita hanya pindah-pindah, videonya saya percepat ya teman-teman, karena kalau enggak cukup boring nanti buat teman-teman ya untuk mengikutinya. Ini kita lihat dulu dan selalu putar-putar ya, supaya teman-teman bisa lihat dari segala arah apakah posisinya sudah benar atau tidak. Makanya kalau kalian perhatikan kenapa saya sering mutar-mutar, karena saya perhatikan dulu. Oke, bagian tengah kita bagi seperti ini. Saya akan buat garis lagi ya, saya tambahkan karena saya akan buat ini seperti mata sabuknya ya. Kita akan canform. Nah ya, dia awalnya bintang, terus kita fullin aja ya. Kita ada vertex yang bertumpuk sehingga ada seperti kayak titik hitam itu, kalau kalian lihat ya, itu karena vertexnya bertumpuk. Kita bentuk tanda bintangnya, kita rubah menjadi bulat seperti ini. Kemudian vertex-vertex yang bertumpuk kita jadikan satu ya. Ini ada tiga vertex ini ya, yang akan bertumpuk bagian bawah, bagian atas, dan bagian samping. Kita weld aja teman-teman ya. Kalian rasa harusnya sudah tahu di mana posisi weld ya, karena sudah ada di video saya sebelumnya. Ada bagian mungkin 3 atau 2 ya. Oke, seperti ini ya. Bagian ini akan saya buang. Salah ya, edge-nya yang kita buang ya, edge-nya kita pilih. Nah ini dia, kita buang. Dan ingat ketika membuang edge kita harus buang vertexnya juga, karena vertexnya ditinggal ternyata teman-teman, tidak ikut dibuang. Oke, kemudian kita cut seperti ini ya. Nah ya, dia sudah, kita kan butuh yang seperti ini saja, tidak perlu seperti bintang tadi. Oke, kemudian kalian atur dulu, jika ada yang kurang tertutup ditutup seperti ini ya. Kita keluarkan X-nya. Oke, sekarang kita mau buat bagian atas ini ya. Saya buat dia kayak ada pemisah ya dari sabuk. Nah, seperti ini. Oke, kita turunkan saja. Yang atas kayaknya harus sedikit naik ini ya, kita manual saja naikkan ya, kita kira-kira. Oke, saya atur dulu vertexnya ya, agar tidak terlalu adanya
lompatannya yang cukup jauh, kita buat dia melingkar karena memang bentuknya melingkar. Oke, mari kita lihat mana yang harus kita ekstrut ya. Ini jelas harus diekstrut, kemudian ini akan saya ekstrut. Kita lihat dulu, ternyata kayaknya bagian atas ini harus diekstrut nanti teman-teman ya, karena ada ini. Oke, saya putuskan nanti aja, kita ekstrut dulu yang bagian ini. Oke ya, kita tentukan. Saya tidak akan buat terlalu tinggi karena cukup seperti kayak lipatan ya, lipatan sabuk. Nah, saya rasa segini cukup. Oke, coba yang depan saya coba dulu, saya lihat dulu. Ups, tinggi, cukup tinggi lompatannya. Tapi mungkin untuk sabuk oke ya, untuk kepala sabuk. Untuk bagian ini mungkin harus terpisah. Saya akan belah dulu yang atas. Kita buang dulu karena nanti akan terjadi tumpukan face ya teman-teman, pada waktu kalian akan ekstrut yang sambungan antara sabuk sama kepalanya ini. Ini juga bisa kita buang aja dulu karena kita memang tidak membutuhkan. Ingat objek kita mirror ya, jadi bagian sambungan itu dibuang face nya biar tidak double face. Oke, buat seperti ini. Kemudian kita gunakan target weld ya untuk vertex. Face nya kita buang sebelum kita target weld. Oke. Yang ini pasti ada bagian dalam, nah ya kalian buang ya. Kalian harus ingat ya, setiap kali kita extrude dia akan menciptakan face di mana saja, itu kita ingat ya. Dan sampai nanti terjadi double face. Dan yang ini juga ya, kita target weld. Buang dulu face belakangnya. Oke, target weld. Ini kayaknya ada yang pisah, coba kita lihat. Kita nolkan dulu ya untuk face nya karena dia kayaknya belum nol ini ya. Yang mau di mirror di nolkan ya, vertexnya di nolkan. Oh ini ada dua ini, kayaknya salah ini. Ntar kita weld lagi dia. Kenapa dia kok ada dua itu di situ? Beda ya sama yang bawah. Oke, nggak apa-apa, kita target weld saja. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini model sabuk saja. Nah kalau kalian mungkin agak sedikit berbeda, tapi ya prinsipnya seperti itu teman-teman ya. Ini saya lihat dulu mana yang akan saya pertahankan ya, supaya tidak terlalu rounded dia punya kepala. Oke, kita pilih confirm, kemudian kita pilih EJ yang mau kita pertahankan ya, seperti ini. Kurang dekat kayaknya ya. Oke, saya dekatkan dulu ya supaya tidak terlalu bundar. Nah, ya kalian bisa perlihatkan dulu sebelum kalian apply ya teman-teman. Ada yang belum nutup, kalian gerakan saja ya, tarik X nya supaya dia nutup. Oke, kita atur kembali. Misalnya adanya perubahan akan berdampak pada sesuatu ya. Jadi ada baiknya kalian melihat secara berputar ya, supaya kalian bisa lihat semua. Oke, saya rasa ini ya untuk sabuknya. Teman-teman silakan berimajinasi gimana sabuk kalian. Selanjutnya saya akan membuat baju ya ke atas. Tapi sebelumnya mungkin saya akan tambahkan bagian stagen di bagian atas, dan nah ini ya saya sudah buat, dan saya rasa tidak perlu untuk saya buatkan videonya karena ini mirip dengan cara saya membuat sepatu, hanya saja dia tidak mirror ya, tidak menggunakan fungsi mirror karena kanan kiri berbeda ya. Kanan kiri saya buat berbeda, dan jika kita menggunakan mirror Y pun kan tidak berguna ya, karena perutnya ke belakang posisinya ya, sebagian, sementara yang lainnya ke depan.
Oke, kalau untuk teman-teman mungkin untuk bajunya kalian itu akan start dari sabuk, berbeda dengan saya ya. Kalau saya kan berstartnya itu dari stagennya ya. Batas pembalut perutnya ini. Ya, ini saya start dari sini. Kalau teman-teman mungkin dari sabuk ya. Ini saya buat turun dulu. Saya extrude ke bawah supaya nanti bajunya itu seolah-olah masuk di situ ya. Kalau teman-teman seperti biasa saya bilang tadi ya, di sabuknya ya. Kalau teman-teman di sabuknya. Atau mungkin ada yang mau mengikuti seperti saya, silakan. Bebas-bebas saja ya. Tapi tentu setiap karakter akan berbeda ya, bagaimana cara kita membuat dia berpakaian ya, apa yang akan dia gunakan. Ini saya akan memulai sebuah objek baru lagi ya, karena dia akan mengikuti sama seperti bagian kita membuat kaki. Itu akan menggunakan mirror teman-teman, karena memang bajunya itu yang sebelah kiri dan sebelah kanan pasti sama. Beda dengan stagen yang saya buat ini ya, dia dari sisi kanan beda, dari depan belakang juga beda, begitu juga atas bawah. Jadi saya tidak bisa menggunakan mirror. Mirror hanya bisa digunakan untuk bentuk yang memang memiliki persamaan, entah itu kanan kiri, atas bawah, atau depan belakang. Oke ya, seperti ini. Dan ini nanti saya akan membuat shape-nya, membuat objeknya mulai dari bawahnya ini ya, bawahnya stagen ini. Jadi kita copy aja. Nah ya, kalian pilih dulu, kemudian kita detect teman-teman. Nah ini dia detect ya. Kalau kita mau membuat sebuah objek yang mulai dari objek lain, kita kasih nama baju, oke ya. Kita pilih select, kalian bisa lihat sudah ada dua objek ya, ada baju, ada tutup dada saya nyebutnya. Kan saya namain stagen bukan. Oke, ini kita tinggal extrude ke atas untuk membuat awal dari objek baju kita ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang dari sabuk ya, mulainya dari sabuk, karena itu hanya tinggal panjang ke bawah atau pendek ya. Kalau saya karena pendek, saya mulai dari stagen. Saya extrude dulu ya, naikkan ya sedapatnya aja, nggak perlu ini. Tunggu bentar, ini kenapa membesar ya. Bentar, kayaknya ada yang salah ini. Terlalu saya salah klik mungkin. Kita lihat lagi. Kalian balik lagi aja, cancel. Oke, ya benar, berarti tadi ada yang salah ya. Nah, kalian bisa lihat ya, tidak akan berbeda jauh dari stagennya, karena memang kita ambil objek dari objek tersebut ya, membuat objek dari objek tersebut ya. Jadi seperti itu ya. Atau kalau kalian memang cukup sabar, silahkan buat lagi dari box ya. Oke, kita buang dulu yang bagian kirinya ya, karena kita tidak membutuhkannya. Nanti kita mirror ya, kita ini akan buat sama seperti celana, kita buat mirror ya, kita add mirror dan turbo smooth. Sementara untuk bagian penutup perut itu beda, dia hanya editable poly, kemudian turbo smooth ya. Ini bagian atas, kalian bisa lihat yang ngerucut seperti itu salah sebenarnya ya. Nanti kita buang saja. Nanti saya akan membuatkan gimana caranya membuat poligon baru dengan bridge ya. Bridge itu adanya di edge ya, fungsi edge. Bridge kita bisa menghubungkan antara poligon ya, karena memang kita nggak bisa pakai yang ini ya, bentuk seperti ini salah ini. Dia harus punya face lagi agar kita bisa membuat baju kita. Untuk bagian samping ya seperti biasa ya, ini udah cukup benar, ini kita tinggal pindah-pindah aja. Oke, videonya akan saya percepat lagi kembali karena kita akan memposisikannya saja dan tidak akan lari jauh dari shape kita punya pembungkus perut ya. Kalau kalian mungkin sabuk ya, ini sabuk kalian mulainya start dari situ. Oke, seperti biasa ini hanya tinggal mengatur, menarik vertex-vertexnya keluar dan masuk ya. Kita sesuaikan posisinya, kita tempatkan sesuai dengan bentuk kita punya perut ya, karakter kita punya perut. Oke, saya putuskan ada beberapa vertex yang saya buang mungkin. Oke, ini kita buang dulu ya, karena kita nggak butuh.
bentuknya bukan seperti itu yang kita butuhkan ya nanti, karena kita akan membuat apa itu ya, mungkin sambungan pundak ya. Istilahnya sambungan pundak, teman. Saya nggak tahu karena saya belum pernah membuat baju, belum pernah pola baju ya, baju beneran ya teman-teman, bukan baju 3D. Yang saya maksud tentu baju beneran, jadi saya nggak tahu apa namanya itu. Kalau kalian penjahit mungkin lebih tahu dari saya, cukup paham. Ini kalian buat seperti ini dulu ya, usahakan jarak antar poligon tidak terlalu jauh, dan buang beberapa garis yang kalian rasa akan merusak penglihatan kalian dulu ya, karena kita buat basicnya dulu ini ya, dasarnya. Kita tidak butuh garis terlalu banyak dulu, kecuali nanti kita hendak menghaluskannya. Kita buat patokan aja dulu garis-garisnya di mana. Jangan terlalu banyak dulu ya, supaya tidak membingungkan ya nanti waktu kalian membuatnya. Untuk bagian yang belum ke cover tidak perlu khawatir, karena nanti ada turbo smooth ya. Oke. Nah ini dia bridge ya, seperti ini ya. Kita butuh yang seperti ini, bukan yang kayak tadi ngerucut, bukan ya. Ini dia bentuk seperti ini karena kita mau extrude nanti. Ini kayaknya butuh lagi, nanti kita bisa tambahkan vertex. Oke, kita buat garis supaya dia nggak seperti itu ya, kita tarik seperti ini. Oke. Kita buat seperti ini. Nah ya, datar seperti ini karena dia nanti mau ke atas, mau kita extrude sesuai dengan bentuk ya, tangannya ya. Saya atur lagi supaya jarak antar poligonnya tidak terlalu jauh. Ini kalian tentukan bagian samping ya, penegasan, dan bagian belakang, bagian depan. Setelah itu vertex-vertex pinggirnya tinggal mengikuti. Oke, kita extrude ya. Oke, pertama-tama berhenti di bagian ini ya, ketiak ya, perbatasan antara dada dan lengan ya. Kemudian berhenti di sini ya, dan pundak, yang terakhir itu pundak ya. Nah, ingat ya, kalian harus buat seperti ini dulu ya. Masalah nanti bentuknya seperti apa tinggal kreativitas kalian. Yang penting kalian sudah punya bagian atas ya, seperti ini. Oke, sekarang kita atur atasnya memenuhi pundaknya ya, dadanya ini ya, bagian dada, cover bagian dada. Kemudian bagian punggung ya, tentu saja nanti pundak ya kita akan buat. Untuk sementara kita berhenti di punggung dulu. Ya, seperti ini. Kita belah. Ini nanti yang naik untuk ke pundak ya. Nah, karena pundak bagian atas dia. Kita mundurkan dulu supaya sesuai dengan pundaknya. Oke, kita naikkan. Yang ini kita turunin ya, kita akan belah juga. Kita akan buat lubang ya untuk kita punya lengan nanti ya, bagian sambungan lengan. Karena itu nanti penting kalau kalian mau menggunakan lengan panjang ya. Baju lengan panjang, kalau ini saya kayak apa ya, tank top ya istilahnya. Tank top mungkin saya buat dia seperti itu. Oke, kita atur ya, gimana titik-titik nolnya untuk mirror kalian pindahkan, pastikan nilainya 0 ya, seperti ini ya. Nah ini pastikan nilainya 0 ya, karena dia akan di mirror. Nah ini bagian atas tank topnya kita buat seperti ini. Nah ini kita atur dekat lengan. Nah ya, karena dia emang bagian lengan nanti, sambungan lengan. Oke, saya rasa butuh garis, saya tambah untuk bagian pundak. Saya rubah warnanya dulu karena kurang jelas ya. Ada baiknya kalian juga seperti itu ya. Kalau warnanya atau terlalu mengaling, kita buat agak sedikit gelap. Oke, itu buat bagian pundak. Sekarang lengan ya, saya buat garis dulu. Ini juga bagian depan saya buat garis lagi. Kita atur ya. Untuk dada ya, bagian dada
Tidak usah khawatir untuk bagian-bagian yang belum tercover, karena ini basic dulu ya, seperti ini. Basic baju ya, shape-nya itu seperti apa, nanti terserah kalian, tinggal modifnya aja, mau tambahkan kantong ya, lipatan kain atau bagaimana, terserah kalian ya. Ini kita buang, kita bolongin, nah ya seperti ini, karena ini nanti untuk lengan ya, untuk lengan kita atur sebundar mungkin ya, karena memang lengan kita kan bundar ya. Ini saya bikin batasan leher ya. Kalau ada yang mau bikin bagian kerah ya, mungkin silahkan naikkan lagi ya. Kebetulan kata karakter kita kayak menggunakan kaos oblong gitu ya, tank top ya. Kaos oblong istilahnya. Nah, dari negara kita namanya kaos oblong ya. Ya, seperti ini ya. Bisa lihat ini juga kita buang karena ini sambungan ya, sambungan mirror untuk karakter kita adanya di situ. Kayaknya perlu dibagi lagi, saya tambahkan saja. Oke, seperti ini. Kalian bisa menambahkannya ya kalau kurang dengan cut atau connect ya. Kalau ada yang belum tahu, boleh lihat video saya bagian yang lain ya, supaya kalian paham bagaimana caranya untuk menambahkan garis ya di bagian yang kalian inginkan. Ini kita atur terus ya teman-teman ya. Semoga kalian nggak pusing ya, karena saya percepat videonya ini. Karena memang tinggal ngatur-ngatur aja teman-teman ya, ngatur-ngatur aja, jadi kalian nggak perlu terlalu detail, kalian sesuaikan saja sama karakter kalian. Oke, bagian lengan belakang kita buat melengkung lagi. Ini memang melingkar ya, kita buat lingkaran yang membentuk lengan ya. Kita punya bahu. Maaf, saya lagi batuk ya teman-teman. Oke, ini harus ditambahkan biar lebih halus ya. Melingkarnya nggak terlalu memaksa ya. Ini juga bagian kerah saya tambahkan, saya pilih vertex, kemudian saya tekan shift ya, cara mengkopinya. Ini butuh lagi nih. Oke, kita belah lagi supaya dia halus. Nah ya, misalkan lingkarannya menghalus ya teman-teman, membentuk lengkung ya, walaupun memang dia kotak-kotak, tapi tetap harus bikin seperti melengkung. Oke, kita mirror dulu, kita lihat hasilnya. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya, ini basic ya. Kalau kalian mau buat kerah silahkan ya, tambahkan lagi ke atas, tapi ini basic ya. 3 bolongan ini basic untuk ke tangan, ke leher ya sudah ada. Terus kalau ke bawah ya terserah panjangnya ya, tinggal kalian extrude ke bawah ya. Panjangnya mau berhenti sampai di mana, apakah di pelvis berhentinya ataukah mungkin di sabuk ya. Kebetulan saya berhenti di dada. Oke, sekarang kita akan buat tutupnya, karena saya tank top ya, kaos oblong. Ini vertex sih mulai bingung ya, karena udah terlalu banyak, jadi begitu di loop error. Oke, nah ini ya, pastikan bagian lengan ini terpilih semua, kemudian kita akan tekan shift dan size ya, tekan shift pada keyboard dan size, dan pastikan ukurannya setipis ini aja ya, kalian tidak cukup lebar-lebar karena kain ya. Oke, kemudian kita coba extrude, ternyata salah, kita back manual saja karena miring ya, kalian bisa lihat bagian atas terjepit. Saya extrude dulu, kemudian saya tarik ya, saya tarik ke dalam, kita lihat dari samping ya, kita tarik ke dalam. Kita coba buat planar, saya coba buat planar supaya rata, masih di edge yang kita pilih ya, jangan kemana-mana dulu. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, sekarang kita perkecil, dalamnya sudah cukup, kita perkecil seperti ini ya, audience size, dan tekan shift size lagi untuk membuat lagi collapse. Nah ya, seperti ini ya. Oke, sekarang tinggal bagian leher kita tutup juga. Ini saya nggak tahu, masih ada error ya, saya nggak tahu error di mana, tapi kita lupakan saja dulu. Kita fokus ke tutup, mungkin Turbo Smooth tidak menemukan
vertex lagi, jadi dia seakan-akan bingung. Tapi nggak apa-apa, itu errornya nggak terlalu berat. Kita coba dulu buat, mudah-mudahan malah diperbaiki sama Turbo Smooth, karena memang belum kita vertex. Kita buat di sini, kita pilih vertex membentuk bagian leher, tekan shift ya. Pastikan dulu, oke, tekan shift. Nah ya, kalian tarik size, oke, tipis saja ya, nggak usah perlu terlalu tebal. Tekan shift lagi, kemudian move ya, dalam hal ini move bukan size kalau ini. Oke, ini kita butuh lagi, saya akan buat lagi, ini kurang kayaknya, karena kita mau kolaps lagi ya, sama seperti bagian lengan, kita akan kolaps lagi. Oke, saya lihat dulu. Ini kita lihat nolkan, apakah ada perubahan. Ups, terlalu terjal ya, ini manual saja deh ya, kita atur manual saja. Ini juga bagian ini nggak terlihat, hanya untuk closing aja ya, close, supaya tidak terjadi error. Kita atur manual sedikit ke dalam, saya akan buat ini. Oke, saya rasa cukup, kita kolaps, kita tutup saja udah. Kolaps, oke. Oke, sekarang kita atur titik-titiknya, kita kembalikan ke nilai 0. Karena ini mau mirror, supaya nggak tumpang tindih, kita balikan dia ke 0. Oke, ya seperti ini ya. Silakan kalian datarkan lagi boleh kalau kalian ingin datar, tapi saya rasa ini udah cukup ya, karena dia udah ada di dalam dada ya. Oke, seperti ini ya. Kalau kalian mau buat bagian baju ya, silakan kalian coba ya. Oke, mari kita lihat dulu. Ini kita tampilkan. Saya cek dulu apa ada kesalahan atau tidak. Ini saya rasa sudah cukup oke. Saya tarik ini dulu supaya tidak terlalu ke dalam. Nah ya, seperti ini. Oke, mari kita lihat. Kita tampilkan semua dulu. Nah ya. Nah ya, kalian bisa lihat ya, tipisnya saya rasa cukup ya untuk sebuah kain ya. Makanya saya bikin dia tidak terlalu tebal di bagian itu. Nah ya, seperti ini ya. Ini karakter saya, kalian tinggal coba ya gimana menurut kalian dan karakter kalian seperti apa. Oke, saya rasa video saya sampai di sini dulu. Selamat mencoba dan tetap kreatif Indonesiaku.